Perkenalkan, nama saya Karina Pangadi dengan NIM dia 002308 dari kelompok B10. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang genitouropoetika dan juga reproduksi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ereksi dan juga ejakulasi. Jadi ini ereksi dan ejakulasi ini terjadi pada organ genitalia pria, lebih tepatnya di penisnya. Berikut adalah vaskularisasi dari penisnya. Dan bagaimana sih mekanisme ereksi dan juga ejakulasi dari penis? Nah, jadi ereksi ini parasimpatis, sedangkan untuk mekanisme ejakulasi ini terjadi secara mekanisme ereksi terjadi secara parasimpatis, dan sedangkan untuk mekanisme ejakulasi terjadi secara simpatis. Nah, ejakulasi ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu emisi dan juga ejakulasi. Nah, yang pertama, emisi ini substansia ejakulasi dari ogium interna menuju uretra di ostium ductus ejaculatorius pada uretra pars prostatikanya. Nah, sedangkan untuk ejakulasinya sendiri, ini pada substansi ejakulasi keluar dari OUE. Lalu berikutnya mekanisme ereksi penis ini terkait dengan sistem saraf parasimpatis. Nah, rangsang atau stimulus seksual akan diproses pada jarak supraspinal di area preoptik medial dan juga nukleus paraventricularis di hipotalamus dan hipokampus yang merupakan pusat integrasi fungsi seksual dan juga ereksi. Nah, impuls dari SSP ini atau hipotalamus dan hipokampus ini akan dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2 sampai 4, sedangkan untuk inhibisi ereksi akan dibawa oleh serabut saraf simpatis segmen lumbal 1 sampai dengan 3. Lalu mekanisme ejakulasi ini terdiri dari dua proses, yaitu emisi dan juga ejakulasi. Nah, emisi ini adalah transmisi cairan semen ke dalam uretra. Sedangkan kalau untuk ejakulasinya ini adalah keluarnya cairan semen dari ostium uretra externum. Nah, untuk reseptornya kulit atau glans penis atau ductus deferens yang penuh, reseptor aferen oleh nervus pudendus centrum akan membawa rangsang menuju segmen lumbalis 1 sampai 3. Lalu yang berikutnya adalah glandula aksesoria yang terdapat pada OGM. Nah, yang pertama ini ada vesicula seminalis. Nah, struktur umumnya ini dia vesicula seminalis merupakan dua buah organ berlobus. Dia terletak pada permukaan posterior VU, ductus deferens di sisi medialnya VS. Lalu untuk fungsinya, dia akan menghasilkan sekret yang ditambahkan pada cairan semen. Sekret ini akan mengandung fruktosa untuk nutrisi sperma dan prostaglandin untuk motilitas sperma. Lalu ada dinding VS yang dapat berkontraksi selama ejakulasi. Nah, berkontraksi ini akan mendorong isinya ke ductus ejaculatorius sehingga sperma akan keluar ke uretra. Dan dia juga akan mengkoagulasikan semen setelah ejakulasi. Lalu untuk vaskularisnya sendiri, untuk arterinya itu dari vesicalis inferior, rectalis media, lalu untuk venanya ini akan bermuara ke vena iliaca interna, sedangkan untuk inervasinya dia berasal dari plexus prostaticus, cabang dari plexus hypogastricus inferior, yang akan memberikan cabang ke glandula vesicae. Lalu untuk limfenya ini menuju nodul limfe iliaci interni. Lalu berikutnya adalah glandula prostata. Nah, untuk struktur umum glandula prostata ini terletak antara kolum vesika dan juga diafragma urogenital. Nah, dia akan difiksasi oleh ligamentum yang bernama ligamentum puboprostaticum, lalu akan bermuara pada uretra pars prostatica melalui ductus prostaticus. Nah, dia ini memiliki 5 lobus, yaitu anterior, medius, posterior, lateral, dextra, dan juga sinistra. Sedangkan dia juga terdapat 4 zona, yaitu transisional, periuretral, sentral, dan juga periferal. Nah, untuk fungsinya sendiri ini menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan fosfatase asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Nah, sekret prostata ini bersifat alkali sehingga menetralkan suasana asam di dalam vagina. Lalu yang berikutnya adalah glandula bulboretalis. Nah, untuk struktur umumnya ini terletak di dalam diafragma urogenital, di bawah musculus sphincter uretra externum, dan salurannya akan bermuara pada uretra pars spongiosa. Nah, dia akan homolog dengan glandula vestibularis mayor pada wanita. Nah, fungsinya ini apa? Fungsinya ini untuk menghasilkan sekret pada fase ereksi, cairan mukus untuk pelumas sebelum berhubungan seksual. Nah, untuk yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang fertilisasi dan implantasi untuk embrio. Jadi, untuk fertilisasi dan implantasi embrio tentunya terjadinya pada wanita, dan ini adalah anatomi dari OGF interna.
Dan ini adalah proses untuk fertilisasinya. Yang pertama, saat terjadinya fertilisasi, ovum akan keluar dari ovarium menuju tuba falopi. Nah, di tuba falopi ini akan bertemu dengan sperma dan di situ akan terjadi pembuahan. Lalu pada day 1, day 2, dan day 3, dan day 4, dia akan tetap berada di tuba falopi dan dia akan membelah dari 2 menjadi 4. Lalu dia akan masuk dan juga melakukan implantasi pada bagian serviks wanita. Dan dia akan berkembang menjadi embrio pada dinding endometrium uterusnya. Lalu ini adalah proses implantasinya dari embrio. Lalu yang berikutnya saya akan menjelaskan untuk uropoetika. Nah, untuk uropoetika ini adalah, jadi untuk urin ada proses perjalanan dari urin. Yang pertama ini dari sumber ini dari ginjal. Nah, untuk ginjal sendiri gambaran anatominya seperti ini. Dan dia memiliki lapisan pembungkus dari profunda ke superficial yaitu kapsula fibrosa, perirenal fat, fascia renalis, dan juga pararenal fat. Lalu ginjal ini memiliki fiksator yang untuk menyokong dan memfiksasi ren agar tetap pada tempatnya. Dia ada fascia renalis, arteri dan vena renalis, dan juga corpus adiposum, yaitu pararenal dan juga perirenal fat. Lalu berikutnya akan terjadi penyempitan ureter. Nah, penyempitan ureter ini terjadi di 3 tempat, yaitu uretero-pelvic junction, yaitu saat pertemuan pelvis renalis dengan ureter. Lalu saat ureter menyelangi bifurcatio di arteri iliaca communis di tepi apertura pelvis superior. Dan yang terakhir itu saat ureter memasuki vesika urinaria. Nah, 3 penyempitan tersebut ini akan menjadi lokasi tersering terjadinya ureterolithiasis atau batu ureter. Lalu berikutnya adalah vesika urinaria. Nah, dia ini merupakan struktur eksterna. Nah, untuk struktur eksternanya ada apex vesicae, basis posterior vesicae, fascia superior vesicae, fascia inferolateralis, dan juga column vesicae. Sedangkan untuk struktur internanya ada tunica serosa, tunica muscularis yang terdiri dari musculus detrusor dan juga musculus sphincter vesicae, dan juga tunica submucos, lalu tunica submucos, dan juga tunica mucosa, dia terdiri dari trigonum vesicae liutaudi, lalu muara ureter atau ostium ureteres, lalu ostium uretra internum, plica interureterica, dan juga uvula vesicae. Lalu yang terakhir, berikutnya ada uretra. Nah, dan ini ada pars prostatica yang akan dikelilingi oleh musculus sphincter uretra interna. Nah, pars prostatica ini terdiri atas crista uretralis, sinus prostaticus, colliculus seminalis, utriculus prostaticus, muara duct ejaculatorius, dan juga dia terdapat pars membranosa dan juga pars spongiosanya. Lalu yang berikutnya yang akan saya jelaskan tentang mekanisme berkemih. Nah, jadi nama proses pengosongan kandung kemih setelah terisi urin adalah miksi. Nah, miksi ini akan melibatkan 2 tahap. Yang pertama ini kandung kemih terisi secara progresif sehingga tegangan pada dindingnya meningkat melampaui nilai ambang batas. Sedangkan untuk tahap keduanya akan adanya refleks saraf disebut refleks miksi yang akan mengosongkan kandung kemih atau jika gagal setidaknya akan menyebabkan keinginan untuk berkemih yang disadari. Nah, refleks miksi ini adalah refleks medula spinalis bersifat otonom. Refleks ini dapat dihambat atau difasilitasi oleh pusat-pusat di korteks cerebri atau batang otak. Nah, otot polos di kandung kemih ini atau otot distrusor ini saat berkontraksi akan meningkatkan tekanan di dalam VU 40-60 mmHg. Lalu untuk kontraksi otot destrusor ini merupakan tahap utama dari proses pengosongan kandung kemih melalui potensial aksi sehingga dapat menyebar ke seluruh otot detrusor. Nah, dari satu sel otot ke sel berikutnya. Ini akan menyebabkan kontraksi seluruh kandung kemih pada saat yang bersamaan. Lalu untuk tonus normal otot detrusor di VU akan menekan ureter sehingga mencegah aliran balik atau reflux dan VU ketika tekanan di dalam kandungan kemih meningkat selama miksi atau selama kompresi kandung kemih. Nah, setiap gelombang peristaltik di ureter ini akan mengakibatkan tekanan di ureter meningkat sehingga daerah yang menuju VU akan membuka dan memungkinkan aliran urin ke dalam VU. Nah, jarak tempuh ureter di VU ini akan lebih pendek dari normalnya sehingga kontraksi VU selama miksi tidak selalu menyebabkan oklusi di ureter yang lengkap.
Nah, ini akan mengakibatkan sebagian urin di VU akan didorong ke belakang ke arah ureter, sehingga terjadi reflux dari vesikoureter dan akan menyebabkan pembesaran ureter, sehingga mengakibatkan tekanan dalam kalises ginjal dan struktur medula ginjal meningkat, yang pada akhirnya akan berakibat pada kerusakan ginjal. Lalu sensasi nyeri dalam ureter dan juga refleks ureterorenal. Nah, ureter dipersyarafi oleh serat syaraf nyeri. Bila ureter terbendung, misalnya oleh batu ureter, terjadi refleks konstriksi kuat dan nyeri hebat. Impuls nyeri menyebabkan refleks simpatis balik ke ginjal untuk mengonstriksi arteriol ginjal sehingga menurunkan keluaran urin dari ginjal. Ini yang disebut dengan refleks ureterorenal. Dan ini akan mencegah aliran cairan yang berlebih ke pelvis ginjal pada keadaan ureter terbendung. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.